disebabkan oleh dua faktor. Pertama, salah satunya itu. Pertama, seperti saya sampaikan, salah satu faktor pendukung jalan raya yang tidak memadai. Dalam artian di Kabupaten Kerom kalian lihat kan ada banyak jalan bergelombang, ada banyak jalan tikungan. Yang kedua dari perilaku pengendara roda 6, roda 4, dan roda 2. Apa itu? Perilakunya apa? Yang tadi adik sampaikan, tidak menggunakan helm. 2. Tidak patuh terhadap peraturan berlalu lintas. 3. Kendaraannya tidak sesuai dengan spesifikasi pabrik. Dalam artian sudah dirubah. Ada yang lepas spionnya, ada yang lepas ganti ban, ganti knalpot. Ada juga yang dalam artian motor sudah tidak layak jalan, masih dipaksakan. Dalam artian kemungkinan kopling sudah bermasalah, remnya sudah bermasalah. Kehadiran saya di sini adik-adik saya sampaikan ya. Setiap pagi sampai lewat dari atas sana, dari jalan besar dari atas. Ya Pak Kanan. Ada anggota yang jaga di depan dia tidak? Anggota lalu lintas. Tadi saya lewat belum ada Pak. Jam berapa? Jam 6.30 Pak. Ya, belum jam 7. Kami startnya mulai dari jam 7. Kalian lihat anggota di situ. Selama kami berdiri di situ melakukan pengaturan, dalam artian kalau di lalu lintas strong point pagi, adik-adik ini banyak yang tidak menggunakan helm. Kecepatannya tinggi. Banyak juga yang tidak menggunakan spion. Saya harap begini adik-adik, kami dari Satuan Lalu Lintas ini sudah menangani kasus kecelakaan lalu lintas. Sudah saya sampaikan tadi, orang meninggal dunia. Banyak yang mabuk, ada yang karena kecelakaan ringan, tapi karena tidak menggunakan helm, benturan di aspal, kepalanya pecah. Itu yang menyebabkan kematian. Oleh sebab itu, saya sampaikan kepada adik-adik ya, mulai hari ini, pergi ke sekolah dari rumah, pakai helm. Maksudnya apa? Itu untuk menjaga adik-adik di jalan raya. Mulai besok, Satuan Lalu Lintas Polres Kerom akan berdiri di ujung kuburan di bawah. Siapa yang tidak menggunakan helm akan kami tilang. Selain itu, kendaraannya akan kami suruh dorong ke Polres. Nanti orang tuanya yang datang ambil. Nah, saya sampaikan sekali lagi, mulai besok Satuan Lalu Lintas Polres Kerom akan berdiri di ujung kuburan. Siapa yang tidak menggunakan helm akan kami tahan. Kalau memang terpaksa kami tilang. Kendaraannya akan kami tahan, kami kandangkan di Polres. Orang tuanya yang nanti datang ambil. Baik yang bawa motor maupun yang dibonceng. Nah, sekali lagi saya sampaikan terkait kasihan kalau adik-adik jalan karena rasa kasihan kalian terhadap teman kalian. Tiba-tiba tidak diminta-minta, kalian motor jatuh. Yang pakai helm karena dia pakai helm terbentur di aspal, dia selamat. Tapi yang di belakang tidak pakai helm terbentur di aspal. Itu kita lihat membantu teman kita yang tidak punya kendaraan dalam perjalanan jauh. Tapi sebenarnya kita membahayakan dia. Oleh sebab itu saya anjurkan kepada adik-adik, pulang dari sini sampaikan ke orang tua kalian, izin bapak, mama, belikan saya helm. Tadi polisi sudah sampaikan seperti itu. Bukan berarti yang di daerah sini bebas, tetap harus menggunakan helm. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu ada pepatah yang menyampaikan seperti itu. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mencegahnya apa? Kalian gunakan helm taat peraturan berlalu lintas. Daripada nanti kalian kecelakaan, jatuh tidak pakai helm, kepala pincang cedera, itu mengobati lebih susah, lebih mahal. Nah, sekarang saya tanya sama adik-adik semua. Kalau kalian ditilang, siapa yang bayar denda tilang kalian? Kalian kah orang tua? Itu namanya kalian bikin susah orang tua. Oleh sebab itu pulang
pulang dari sini sampaikan ke orang tua kalian, bapak, mama, belikan saya helm. Kalian tahu denda tilang berapa? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Lalu Lintas. Jadi tidak menggunakan helm itu denda tilang 500.000. Jangan kalian bikin susah orang tua kalian. 500.000 kalian bisa beli helm pakai selama 10 tahun bisa, yang penting dirawat. Kalian bayangkan aja kalau 1 minggu polisi berdiri di situ, 7 hari kalian tidak pakai helm, berapa tahun? Yang punya SIM berapa tahun? Nah, itu kalian ada yang sudah umur 17 di sini. Berarti kalau bawa kendaraan benarkah salah? Kalian sudah tahu, kalian membawa kendaraan itu sudah satu kesalahan yang kalian laksanakan. Jangan tambah lagi dengan kesalahan yang lain. Mengerti? Tambah dengan kesalahan lain yang saya maksud apa? Tidak menggunakan helm. Itu sudah 2. Kasih cabut spion, sudah 3 lagi. Yang satu lagi, knalpot wrong. Sekarang saya tanya jujur, saya nggak marah. Di sini siapa yang pakai knalpot wrong? Angkat tangan. Jangan takut. Oke, kalau kalian tidak mau jujur, ingat, lain kali mulai besok pulang dari sini sampaikan ke bapak kalian, polisi suruh ganti knalpot wrong. Nanti kalian cari sendiri. Knalpot wrong itu kan sudah tidak sesuai dengan spesifikasi pabrik. Itu denda tilangnya berapa? Itu juga masuk dalam aturan denda tilang. Itu sudah 4. Yang keempat, yang kelima lagi, balap-balap. Saya harap rekan-rekan adik-adik jangan ada yang balap-balap ya. Kalau kalian balap-balap, resiko kecelakaannya semakin tinggi. Jadi itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya penekanan kepada adik-adik semua, jangan melanggar peraturan lalu lintas dan kalian wajib menggunakan helm. Hari Senin, kalau tidak ada halangan, kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Kerom sudah izin di Bapak Wakil Kepala Sekolah. Kami akan minta izin sebagai inspektur upacara di SMP ini. Nah, nanti kami akan evaluasi. Tapi sudah saya sampaikan kepada adik-adik semua. Mulai besok, anggota lalu lintas akan berdiri di ujung kuburan, jalan di ujung kuburan di bawah. Siapa yang tidak menggunakan helm, ingat, akan kami tahan kendaraannya. Izin Bapak Ibu. Itu maksudnya apa? Itu untuk kalian itu senantiasa patuh menggunakan helm untuk keselamatan kalian sendiri di jalan raya. Jadi kalian ingat adik-adik, kita pergi keluar dari rumah, itu ada orang tua kita yang menunggu kepulangan kita. Terus saya sampaikan, ini agak keras, tapi adik-adik harus paham. Kita keluar dari rumah berangkat sekolah, orang tua kita menunggu kita pulang dengan selamat. Harapan yang besar. Kenapa saya sampaikan itu? Karena saya sendiri adalah orang tua, ada anak saya. Pergi sekolah saya harapkan terpulang. Dan kalau adik-adik pulang pergi tidak pakai helm, melanggar peraturan lalu lintas, itu risikonya sangat besar. Jadi saya harap mulai hari ini saya menghimbau kepada seluruh adik-adik mulai tertib menggunakan helm. Nah, terus izin itu ada Bapak kami ada tadi mencari 2 siswa dari SMP Negeri 4 yang tidak menggunakan helm. Nah, ini mungkin saya izin Bapak Wakil Ibu saya izin mungkin secara simbolis memberikan helm kepada kedua siswa-siswi ini untuk memberikan edukasi sekaligus bentuk perhatian dari Satuan Lalu Lintas Polres Kerom kepada adik-adik untuk senantiasa dapat menggunakan helm. Saya panggil kedua siswa-siswi nanti tampil di depan ya. Pertama, Aditya Fahru Rokim. Ayo, Aditya silakan ya, diri di sini. Yang kedua, Nita Taplo. Ayo, adik Nita Taplo, silakan maju. Sekarang gini, kalian tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang tidak pakai helm.
Saya harap untuk hidup adik-adiknya sama adik kita mulai hari ini pakai helm dan mulai besok semua diikuti, semua harus pakai helm ya. Nah, mungkin langsung izin Bapak kami simbolis saja. Saya tidak gabung. Coba ini mungkin saya kasih ke bapak-bapak ya. Kepedulian terhadap kalian, kita ke sekolah kalian juga banyak risiko yang akan kalian tanggung, so oleh karena itu adik ketika adik-adik hari ini silahkan adik pakai dengan baik, silahkan setiap hari tadi gurunya Pak Polisi bilang satu helm yang harganya 500.000 dia bisa berbunyi selama itu dari 5 tahun. Nah kalau kepala adik, kepala adik sama dia apa tidak? Tidak kok. Kepala bukan kelapa. Yang kelapa sebenarnya keluar airnya. Kalau kepala keluar misalnya sampan yang ajaib kecil itu bahaya. Dibandingkan dengan jatuh cinta Oke. Mari. Tutup filmnya, tutup kacanya. Tutup kacanya. Angkat kacanya. 1, 2, 3. Pak Polisi tanya lagi, ada yang mau helm begini lagi ya? Ya nanti Pak Polisi bilang, karena yang dikasih itu yang tidak pakai helm. Jadi polisi bilang dulu baru kasih helm. Ya nanti polisi bilang ya. Jadi selamat pagi. Pak Polisi kita sampaikan, Pak Polisi harap gini ya, adik-adik pulang dari sini sampaikan ke orang tuanya untuk yang belum ada helm dapat membeli helm. Jadi jangan kalian nanti kecelakaan baru sadar, tapi ya kita cegah. Mudah-mudahan kita di jalan tidak ada mengalami hal yang berbahaya